hari ini sebetulnya adalah Hari Penyandang Disabilitas Internasional ya, yang sorry banget nih, ini aku harus nyontek judulnya ya. Amplifying the Leadership of Persons with Disabilities for an Inclusive and Sustainable Future. Alias memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Kalau kepanjangan pakai aja hashtagnya Setara Berkarya, udah panjang banget. Tapi itu sebetulnya menarik ya, bahwa sebetulnya teman-teman penyandang disabilitas ini juga di tahun lalu itu membawa banyak prestasi gitu ya di Paralympics juga, dan tentunya juga tahun ini merayakan lah ya dengan mencari juga nih talenta-talenta dari teman-teman penyandang disabilitas yang gak cuma dari olahraga aja, tapi juga dari seni, dari industri juga, yang hari ini lagi ada puncak acaranya juga gitu. Jadi peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional bertujuan itu untuk mempromosikan hak dan juga kesejahteraan penyandang disabilitas di setiap tingkat masyarakat dan pembangunan, serta meningkatkan kesadaran mengenai situasi penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Nah, oleh karena itu hari ini kita langsung ngobrol aja sama seorang jaksa agung muda bidang intelijen Kejaksaan RI yang juga ya di Paralympics Paris 2024 tahun ini ya, itu jadi CTM atau Chief de Mission. Langsung berjumpa dengan Bapak Reda Mantovani. Halo, pagi Pak Reda. Selamat datang di studionya Detik Pagi. Bapak benar nggak tadi Chef de Mission? Chef de Mission. Chef de Mission. Aduh. À la Paris. À la Paris. Oh, je parle français. Je parle un peu. Oui, bien sûr, c'est bien. Ça va? Oui, ça va bien. Ini Bapak lulusan Perancis soalnya ya. Oui. Kalau saya yang mentoknya di situ Iya, Pak. saya juga mentok di situ aja, Pak. Wing-wingnya aja nih ya. Bapak, betul kan sebetulnya juga kita harus berbangga sama teman-teman atlet Paralympics yang tahun ini ya, bukan tahun lalu. Tahun ini itu menuai banyak sekali prestasi kemarin. Betul sekali. 14 medali lah. 14 medali Luar biasa totalnya. itu ya. Aku sebenarnya udah pernah berjumpa sama Pak Reda ya waktu itu, kita sore-sore dong. Oh, itu Detik Sore. Di sore-sore berjumpa, katanya ini sebetulnya melampaui target Indonesia juga untuk bawa pulang medali ya Pak ya. Bapak mau cerita sedikit dulu dong Pak sebelum kita ngobrolin soal Hari Penyandang Disabilitas Internasional hari ini. Kita ngobrolin soal Paralympics dulu sedikit boleh? Iya boleh. Jadi itu Paralimpik itu merupakan momen kebersamaan saya dengan teman-teman atlet disabilitas yang sangat banyak kenangan lah, mengharukan lah, dan menyemangati diri juga untuk saya sendiri juga, pembelajaran untuk diri saya, karena kita mendampingi mereka itu tidak hanya pas pada acara di Paris, tetapi 6 bulan sebelumnya sudah dari masa latihan ya. Dari masa latihan, bahkan 8 sampai 10 bulan sebelumnya kita udah dampingi terus. Makanya saya sering bolak-balik ke Platnas di Solo. Disitulah ada pertemuan-pertemuan, komunikasi, dan bahkan kita juga bikin nyanyi bareng, kan mesti ada hiburannya, betul. Ya kan, joget bareng dengan lagu-lagu yang menarik lah itu. Biar bonding ya Pak ya. Biar ada keterikatan, sehingga permasalahan-permasalahan atau kesulitan-kesulitan dialami para atlet bisa kita ketahui sejak awal nih. Termasuk permasalahan cinta. Jangan-jangan pada curhat ke Bapak juga nih teman-teman. Karena biar gimana pun kan atlet-atlet kan masih pada muda ya Pak ya. Masih pada muda, nggak lepas dari yang namanya kehidupan percintaan ya Pak ya. Karena kalau mereka emosinya terganggu, latihannya terganggu, prestasi terganggu. Jangan-jangan pada saat latihan nggak boleh denger Bernadia. Iya, nggak boleh Bernadia. Bernadia diem dulu nggak? Nanti makin galau nih lagi latihan ya. Oke, nah tapi Pak Reda tadi kan sempat dibilang Eza juga bilang 14 medali ya Pak ya. Itu katanya melampaui target. Emang target awalnya berapa Pak? Target awal kan cuma dikasih 1 emas, 2 perunggu, 2 perak, 3 perunggu. Emasnya dapat 1, peraknya ada 5, dari 2 jadi 5, ya kan?
Nah, kalau perunggunya 8. Wah, Jadi luar banyak biasa bertabur ya. bintang. Bertabur bintang, benar Kita ya benar. dikumandangkan Indonesia Betul Raya di sekali. sana. Nah, gitu. hari ini nih Pak Reda, 3 Desember 2024 diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Bagaimana Pak Reda sendiri secara personal gitu ya memaknai Hari Disabilitas ini, Pak? Hari disabilitas kita maknai di sekarang nih kita memperingati bangkitnya semangat rekan-rekan disabilitas. Ya kan? Ini harus mulai bangkit nih. Kalau bagi ada yang belum bangkit, ya kita nih ini adalah momentum untuk bangkit ke depan. Kita tatap dan hadapi perjuangan ke depan. Betul. Nah, itu bagi individu-individu rekan-rekan disabilitas. Bagi pemerintah ini momentum ya, momentum untuk apa? Memperbaiki fasilitas-fasilitas untuk bagi para rekan-rekan ini agar bisa apa menikmati juga fasilitas umum, fasilitas publik yang disiapkan pemerintah juga bisa dinikmati oleh. Jadi berikan ini momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelolanya nih, bagaimana dalam menangani rekan-rekan disabilitas ini yang notabene juga merupakan warga negara Republik Indonesia. Betul. Seharusnya masih WNI ya. Betul, Mbak. Nah, tapi sebetulnya menurut Bapak sudah berpihak belum sih negara ini sama teman-teman penyandang disabilitas? Kita ada datanya nih. Jadi per daerah ada yang masih banyak yang belum. Makanya kita data ini. Karena nanti dengan kapasitas saya sebagai Jaksa Agung dan Intelijen yang memiliki jaringan ke bawah ke daerah, itu akan meminta aparat kita bergabung untuk meminta pemerintah daerah untuk lebih memaksimalkan lah, untuk lebih memberi perhatian. Jadi sekarang saat ini posisinya masih banyak yang memang masih beberapa daerah yang belum banyak memberikan perhatian lebih. Ada kota Solo itu memang paten lah di sana. Kota Solo paten lah. Jadi mungkin bisa jadi benchmark lah ya untuk daerah-daerah lain, gitu ya. Untuk meningkatkan juga, termasuk juga yang hari ini sedang digaungkan gitu ya, untuk meningkatkan awareness juga untuk teman-teman disabilitas gitu ya Pak ya. Gitu biar di sini kita juga makin tahu bahwa sebetulnya mereka juga punya bakat-bakat yang wajib untuk dikembangkan, didorong ya, didukung oleh negara juga, sampai contohnya juga kemarin di Paris juga banyak gitu ya prestasinya juga. Jatuhnya kayak ikut membantu mengharumkan nama bangsa gitu ya, berkontribusi dalam part olahraga untuk negara gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya di sektor lain gitu ya Pak, mungkin Pak Reda sendiri kan sudah banyak berkontribusi dengan teman-teman disabilitas nih. Apa aja nih kontribusi yang sudah teman-teman disabilitas support untuk pembangunan kalau di negara? Atau potensi lah dari teman-teman. Kalau kalau saya kan memang bergelut di bidang olahraga, ya kan. Saya juga hobinya olahraga. Tetapi saya melihat ini ada juga potensi teman-teman di bidang seni, seperti contohnya Putri ya kan, Aryani, ya kan, itu gimana nggak membanggakan nama Indonesia, itu ya kan? Kita lihat ya. Juga itu di bidang seni, di bidang yang lain juga banyak. Bahkan sekarang kita harus dorong nih di bidang politik, ya kan. Kalau di UMKM udah banyak lah saya lihat, UMKM, ya kan. Itu memang untuk meningkatkan hajat hidup kita semua lah, ya kan. Makanan-makanan itu udah perlu ya, memang lebih banyak lah potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk rekan-rekan disabilitas, banyak sekali. Dan itu kan kalau saat ini pemerintah dalam hal ini Mensos bikin acara ya. Nah, kami pun komunitas olahraga, komunitas olahraga itu dari Adiaksa Runner. Jadi kami punya komunitas Adiaksa Runner. Jangan-jangan seragam ini nih. Bukan ya? Bukan. Jadi Adiaksa Runner kerjasama dengan beberapa organisasi masyarakatan bikin acara juga tanggal 7 Desember. Apa tuh Pak? Mengumpulkan rekan-rekan disabilitas jalan santai di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi kita kumpulkan di situ, ada acara tadi bukan hanya olahraga, tapi kami itu dalam rangka ingin menjaring potensi teman-teman disabilitas. Kalau yang minat olahraga, monggo nih. Karena pentingnya apa bagi saya di sini olahraga? Pertama, kalau memang ada minat dan memang konsentrasi bagus, fokus, itu bisa jadi atlet. Benar. Jadi atlet bisa
bisa menghasilkan sesuatu lah, Iya, ya kan, betul. baik untuk negara maupun pribadi. Betul. Nah, tetapi kalau misalkan nggak jadi atlet pun, Mhm. itu bisa menyehatkan tubuh jasmani rohani Betul. kita. Benar. Ah, itu yang dari sisi olahraga. Sebagai penyaluran emosi. Walah, Betul. Sesa, betul, itu dia. Nah, jadi selain itu di situ juga ada komunitas seni. Ya. Mm-mm. Ada pameran seni, ada pameran olahraga, juga ada teman-teman UMKM yang disabilitas juga. Jadi Benar. di acara itu kami juga membuat hiburan, membuat hiburan yang artisnya pun disabilitas. Ini jadi kayak festival ya Nah, jatuhnya ya sebetulnya ya Pak, ada. saya jadi teringat ya, di terowongan Jalan Kendal di Duku Atas itu ada kios coffee shop. Itu kalau nggak salah namanya kios disabilitas. Jadi yang kalau nggak salah yang bertugas di itu sebagai baristanya, kemudian jadi kasirnya Yang itu adalah teman tuli ya? teman-teman disabilitas. Oh. Iya. Gitu di terowongan dekat stasiun Sudirman Iya, situ. iya. Jadi ini yang menarik bahwa sebetulnya juga ya apa ya? Apakah sebetulnya masuk ke dalam tugas negara juga untuk bisa memikirkan bagaimana sebetulnya teman-teman penyandang disabilitas ini tetap berdaya, tetap Iya. berkarya juga Betul gitu. sekali. Nah, saya juga pengen tanya nih Pak, apakah sebetulnya ini misi khusus dari Kejagung juga dan sebetulnya goals-goals apa yang sebetulnya pengen dicapai dengan banyaknya rangkaian acara ini karena ternyata banyak juga nih wadah-wadah untuk Teman-teman teman-teman disabilitas. ini. Sebenarnya itu ya bukan resmi programnya Kejaksaan ya, Iya. kan? Itu memang tetapi di sini komunitas lari Adiaksa Runner yang memang Saran, keren sudah namanya. sudah menggeluti olahraga ini, akhirnya juga pengen lah, pengen mengajak teman-teman untuk bisa turun terjun dan juga untuk di sisi kami itu supaya bisa meningkatkan empati Benar. empati para jaksa untuk bisa lebih melihat secara makro ini. Ternyata di sini ada rekan-rekan disabilitas yang memang perlu disupport, tetapi bukan untuk dikasihani ya. Iya. Disupport dalam arti bukan untuk dikasihani. Disupport dalam hal ini apa? Diberikan jalan, diberikan kesempatan, Wadah. wadah untuk bisa berekspresi. Wah, semangat. Betul. Ekspresi agar mereka bisa mandiri. Karena dengan kemandirian mereka akhirnya apa? Ya bisa membantu atau mendukung juga pembangunan Republik Betul Indonesia sekali. ini. Dan jadinya juga terbentuk semacam ekosistem lah Betul, ya. ekosistem. Ya, jadi bisa saling menyemangati juga Yes. gitu ya, saling menginspirasi juga bahwa Betul, sebetulnya ini betul. wadahnya udah ada Benar. gitu. Tapi sekarang ini kan tadi Pak Reda gitu ya sempat jadi chef de mission di Paralimpik gitu kan. Walah. Dan Anda juga merupakan seorang Jamintel Kejagung. Ada nggak sih misi khusus dari Kejaksaan Agung yang Anda bawa untuk mendorong kesejahteraan para teman-teman disabilitas di Indonesia? Jadi tadi sudah saya seperti ini jelaskan, sebenarnya misi khusus memang dari tugas dari pemerintah, karena kejaksaan tugas pokoknya bukan itu. Beda Ya, sih, benar. benar. Tetapi ini dalam rangka memang kita mengajak rekan-rekan jaksa yang memang mempunyai power ya. Ya. Power bisa mempengaruhi pemerintah daerah, pemerintah yang di sekitar tempat dia bekerja untuk bisa mendukung, mensupport nih para teman-teman disabilitas. Dengan dia berupaya mensupport rekan-rekan disabilitas, akhirnya akan terbentuk karakter dirinya, diri yang penuh cinta kasih, diri yang penuh dengan rasa empati. Bayangkan kalau jaksa-jaksa di sini bersikap penuh empati dan simpati, sosok humanisnya. Iya. Ya, disitulah lihat ya. terlihat peran negara ada di masyarakat. Benar. Jadi efek dominonya luas. Betul benar. Memang tujuannya supaya kita juga lebih empati juga ya sama teman-teman disabilitas. Betul. Bukan sekali. untuk mengasihani Betul. ya. Memberi ruang. Memberi tempat berkreasi. Iya. Gitu Masuk ya. juga ya awareness nih biar nanti setelah mungkin juga teman-teman juga sudah ada wadahnya, ekosistemnya juga. Nah, ini juga bisa terdengar lah ya gaungannya sampai nanti akhirnya juga ya punya fasilitas-fasilitas yang tadi diharapkan juga ya, sama kita semua, sama teman-teman penyandang disabilitas juga. Nah, ini yang tanggal 7 ini ya sebagai salah Desember. satu acara puncaknya juga. Mungkin kita boleh diceritakan apa saja sebetulnya momen-momen yang bisa kita harapkan ada di sana, ada apa aja. Acaranya nanti ada apa aja nih Pak? Nah, caranya. Jadi pertama itu adalah
kreasi dari komunitas ya. Ya. Jadi nggak, ini komunitas tadi Adiaksara Runner, Matarai Pagi Indonesia, banyak lah, Ya. ya kan? Tunas Muda Adiaksa, teman-teman itu yang Ya, memang ya. banyak ide, ya kita kumpul nih. Ya. Kegiatan sosial, kita kumpulin teman-teman disabilitas untuk apa? Ya olahraga bersama, minimal jalan santai. Oke. Ya kan? Jalan santai, kemudian ada hiburan. Hiburannya apa aja di situ? Ya, posternya. Ya kan? Ada Putri Iya. Haryani di situ. Itu juga ada para teman-teman disabilitas yang ingin menari. Ya. Pokoknya sanalah, ya kan, artis-artis dari disabilitas banyak. Kemudian di situ juga ada hostnya Raffi Ahmad, ya kan? Otman Paris. Ya. Wah. Gitu Baru kan. kita mau menawarkan diri jadi host ya. Kalau lawannya begitu mah udah Iya, kita kalau lawannya Raffi Ahmad ya udahlah. kita kesana aja ngopi, jalan-jalan. Nah, di situ sebenarnya ada pameran olahraga di mana tuh para atlet dari Paralimpik kemarin memamerkan medalinya di situ. Wah. Dan foto-fotonya, videonya segala macam. Barangkali kita belum pernah tuh ya lihat langsung medalinya kayak apa ya. Jadi medali Olimpiade dari beberapa dekade ini akan dipamerkan di situ. Dan juga foto-foto atletnya, dan bahkan juga nanti akan ada atletnya. Ya, dalam rangka tadi memotivasi. Sharing ya. Siapa tahu kita bisa menjaring atlet nih, Iya. atlet muda nih. Yang belum terlihat oleh radar gitu kan. Betul. Tahu-tahu terpop up di situ. Ini nih cikal bakal atlet cocok, Paralimpik kita. Pinter juga ya, ini sekalian Iya. talent scouting Talent juga ya. scouting. Untuk seni juga ada di Scouting. situ. Untuk seni ada di situ, talent Ya. scouting lah istilahnya. Tapi dalam tanda kutip kita nih ya enggak Sambil seru-seru sambil lah seru-seruan ya. lah, dengerin musik, dengerin Betul. apa, makan siang bareng. Ya, Iya, iya. Gratis nih. Oh, iya betul. Oh, betul, acara betul. gratis ya, Pak ya? Iya. Ini bisa dilihat juga sama Detikers juga ya, Iya. posternya ada siapa aja tuh ya, ada gambarnya kelihatan juga. Termasuk juga ada penyerahan rekor muri. Nah, ini yang menarik nih Pak. Apa yang kita harus tahu soal rekor muri ini? Kalau itu kan kita ngumpul apa istilahnya ya itu mah cuma bonus aja lah, memang ada catatannya. Nggak, itu mah nomor berapa ya. Iya. Kalau yang penting tadi berkumpulnya rekan-rekan disabilitas dengan kita ini untuk bergembira bersama. Bergembira bersama. Pak, Merayakan berarti dari sama. acara ini tanggal 7 Desember di Iya. Taman Mini Indonesia Indah ini berarti terbuka untuk umum? Iya, Betul. Terbuka untuk umum ya, dan semua orang boleh ikutan juga seru-seru Gratis. sama teman-teman Iya. disabilitas Gra- ya. Iya. Gratis, Gratis. tapi kalau beli makan bayar. Bayar. Beli kopi bayar. Parkir bayar. Bayar. Dan ya. ini nggak ada unsur apa namanya istilahnya, memang murni dari komunitas. Ya. Jadi I memang see. tidak ada paksaan ya Pak ya. Nah, dan jadi Ya. komunitas dalam arti pemerintah pun juga nggak ikat di sini. Jadi komunitas aja kumpul, kita ngumpulin teman-teman, kita ngobrol bareng, kita happy bareng. Kalau memang bisa joget bareng, joget bareng. Kita joget bareng di sana pokoknya ya. Oke, ini Baik. menarik sekali Pak, dan tentunya juga kita terima kasih loh Pak ya sudah memberikan kita pencerahan, membukakan wawasan kita juga bahwa sebetulnya teman-teman penyandang disabilitas ini punya prestasi yang luar biasa. Betul sekali. Gitu, ini juga memberikan motivasi juga untuk kita gitu ya, bahwa sebetulnya juga teman-teman nih kita bersaing lah ya Iya. untuk sama-sama menuai prestasi Berkontribusi juga iya, untuk negara. gitu, dan juga ya kita meningkatkan pemahaman lah ya tentang isu-isu disabilitas juga, biar Betul hak-hak sekali. mereka juga terpenuhi juga. Betul. Gitu. Ya, di situ juga ada door prize juga di situ. Ya apa door prize? Gitu. Iya. Umroh tapi jalan kaki, mau nggak? Kayak yang tadi dong. Umroh tapi jalan kaki, mau mundur lagi jalan Ya, mundur. elah. Bayar aja deh. Baiklah. Bapak ada lagi mungkin yang mau disampaikan sama Detikers pagi Terakhir, hari Pak, ini? yang mau disampaikan untuk para detikers yang lagi nonton ataupun teman-teman Ya. disabilitas yang Ya, lagi nonton. harapannya untuk rekan-rekan disabilitas tetap dengan peringatan hari ini jadikanlah momentum, ya kan, momentum untuk bisa hidup lebih baik lagi, lebih maju lagi. Itu untuk dan bagi yang lain ya, tolong berilah kesempatan kepada rekan-rekan disabilitas untuk bisa lebih maju, ya. Bukan untuk dikasihani, ya kan, tapi beri kesempatan, diberi arahan untuk bisa lebih baik Yes. dalam menjalani lautan kehidupan yang berat ini kan. Waduh. Waduh. Iya, karena Betul, bukan apa-apa. Saya melihat sewaktu pengalaman saya di Paralimpik itu, ini teman-teman disabilitas, ini semangatnya 2 kali lipat
dari saya. Iya, Bayangkan mereka bisa bertarung dengan kondisi yang sedemikian rupa, tetapi cepatnya minta ampun gitu. Juangnya tinggi ya Pak ya. Semangat juangnya itu 2 kali lipat, dan itulah membuat hati saya tergerak untuk mencari bibit-bibit baru yang lain ini. Ternyata kalau mereka sudah berjuang, itu nggak tanggung-tanggung. Betul. Bukan 100% lagi ya Pak ya, 1000%. Itulah yang saya ngeliat. Akhirnya saya jadi terharu. Oh, ini memang kalau mereka sudah punya keinginan nih teman-teman disabilitas, apapun diterjang nih untuk mencapai prestasi yang terbaik. Betul sekali. Luar biasa banget gitu ya. Pak Reda, terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini mampir ke studio Detik Pagi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak. Pak, kita tuh punya tagline ya kan. Nanti kalau kita bilang Detik Pagi, jawabannya jangan tidur lagi ya Pak. Jangan tidur lagi. Belum. Pak. Ternyata semangatnya Bapak juga 2 kali lipat ya. Baiklah, Detikers, terima kasih yang juga sudah nongkrongin ya, ngobrol-ngobrol bersama dengan kita juga dengan amunisi-amunisi yang seru juga dari jam 8 pagi, dan tentunya Senin sampai Jumat masih akan hadir kembali jam 8 sampai jam 11. Dan jangan lupa untuk follow semua social medianya detik.com, semuanya di @detikcom di Instagram, TikTok, YouTube, semuanya deh Detikcom. Semuanya. Baiklah, terima kasih banyak sudah bersama-sama. Kita akan lagi next time, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.